Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Fatur Rahman, NPM 1501061111. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul Analisis Laporan Keuangan untuk menilai kinerja perusahaan konstruksi dari studi kasus PT Wijaya Karya dan PT Waskita Karya. Yang pertama yaitu satu, latar belakang. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang akan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Baik buruknya suatu keputusan yang diambil sangat ditentukan oleh mutu dari informasi yang digunakan. Laporan keuangan juga berisi pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada perusahaan. Laporan keuangan bersifat sangat penting bagi para pemakainya, meliputi para investor dan calon investor, kreditor, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan lembaga lainnya, karyawan, serta masyarakat. Selanjutnya yaitu kedua, rumusan masalah. Analisa laporan keuangan merupakan suatu proses analisa terhadap laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan tambahan informasi kepada para pemakai laporan keuangan untuk mengambil keputusan ekonomi, sehingga kualitas keputusan yang diambil akan menjadi lebih baik. PT Wijaya Karya dan PT Waskita Karya merupakan perusahaan konstruksi yang tergolong BUMN, di mana PT Wijaya Karya lebih banyak menangani proyek dari swasta, sedangkan PT Waskita Karya lebih banyak menangani proyek dari pemerintah. Selanjutnya yaitu ketiga, tujuan penulisan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja perusahaan konstruksi PT Wijaya Karya dan PT Waskita Karya. Untuk mengetahui perusahaan yang kinerja lebih baik antara PT Wijaya Karya dan PT Waskita Karya. Selanjutnya yaitu manfaat penulisan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan di bidang ilmu akuntansi, terutama yang terkait dengan analisis laporan keuangan. Rasio-rasio yang diteliti dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kreditor maupun investor. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi perusahaan dalam mewujudkan kinerja yang baik. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi rekan mahasiswa yang berminat di pasar saham dalam menentukan kualitas suatu perusahaan untuk berinvestasi. Selanjutnya yaitu bab 2, landasan teori, yaitu pengertian laporan keuangan, tujuan dan karakteristik laporan keuangan, bentuk-bentuk laporan keuangan, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, analisis laporan keuangan, tujuan analisis laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi pada suatu periode waktu tertentu yang merupakan hasil pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk disajikan, yang dapat digunakan perusahaan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Laporan laba rugi komprehensif yaitu total pendapatan dikurangi beban tidak termasuk komponen-komponen pendapatan komprehensif lain. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan posisi keuangan merupakan suatu laporan yang memuat seluruh kegiatan penanaman modal dan pembiayaannya. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan aliran modal kerja selama periode tertentu dan perubahan modal kerja selama periode yang bersangkutan. Laporan arus kas. Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan keluar yang utama dari suatu perubahan selama satu periode. Laporan ini menyediakan informasi kas dan operasi, mempertahankan dan memperluas kapasitas operasinya, memenuhi kewajiban, keuntungan, dan membayar dividen.
Tujuan analisis laporan keuangan. Alat screening awal dalam memilih alternatif investasi atau merger sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa yang akan datang, sebagai proses diagnosis terhadap masalah manajemen, dan sebagai alat evaluasi terhadap manajemen. Bab 3 yaitu tentang metode penelitian. Gambaran umum perusahaan, yaitu menjelaskan tentang sejarah perusahaan, visi perusahaan, misi, dan misi perusahaan. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi laporan akhir ini adalah metode penelitian deskriptif yang mana membuat deskripsi secara akurat tentang hubungan yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan berdasarkan data yang didapatkan. Jenis dan sumber data. Jenis data ada dua, yaitu 1. Data kuantitatif, 2. Data kualitatif. Sumber data terdiri ada dua, yaitu 1. Data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara dengan manajer level atas untuk mendapatkan informasi mengenai target, ukuran strategis, dan inisiatif strategis yang sesuai dengan rancangan balance scorecard sebagai instrumen pengukuran kinerja. Metode analisis data. Metode analisis data adalah metode temuan penelitian dalam rangka memperoleh jawaban perumusan masalah yang dibuat dalam mengevaluasi penerapan balance scorecard PT Wijaya Karya dan PT Waskita Karya